Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra, tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juli 2024. Mari saudara dimanapun saat ini saudara berada, kita mau datang pada Tuhan, memohon hikmat dan bimbingan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami hendak kembali merenungkan sabda-Mu, karena kami tahu sabda-Mu lah yang akan terus menuntun kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita hadir di dalam dunia punya banyak peranan. Setiap peranan yang kita miliki itu tidak terlepas dari bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Ada dari kita yang kemudian berperan sebagai orang tua, ada yang berperan sebagai pekerja, ada yang punya peranan banyak hal, atau mungkin juga kita punya peran-peranan yang lain yang kemudian bertumpuk. Nah, hal yang menjadi penting di dalam setiap peranan yang kita miliki adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk setiap peranan tersebut. Bukan hanya sekedar memiliki peranan, tetapi juga menghidupi peranan-peranan itu. Apa maksudnya? Artinya peranan yang kita miliki tadi harus dibarengi dengan sebuah tanggung jawab, sebuah tindakan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan dengan peran tersebut. Nah, di dalam Alkitab juga diceritakan bagaimana para raja justru tidak melakukan perannya dengan baik ketika Tuhan mengutus mereka. Hal itu tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, menggerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadikan kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Tuhan ingin berkata kepada umat Israel bagaimana setiap mereka diingatkan terkait dengan perannya. Yang Yeremia mengingatkan dalam bagian ini bagaimana para raja yang ditunjuk Tuhan sebagai gembala untuk domba-dombanya. Jadi domba-domba tadi merujuk kepada bangsa Israel. Harapannya para gembala, para raja tadi mengatur kehidupan umat, menjaga kehidupan umat, mengembangkan pertumbuhan imannya, mengarahkan para umat untuk hidup satu dengan kehendak Tuhan. Namun pada kenyataannya mereka justru gagal untuk kemudian mengarahkan bangsa Israel. Mengapa? Salah satu yang menyebabkan terjadinya kerusakan bangsa Israel adalah tindakan yang dilakukan oleh para raja-rajanya. Mereka abai, mereka tidak melakukan tugasnya untuk mengembalakan, mereka lupa untuk kemudian mengarahkan bangsa itu untuk dekat kepada Allah. Untuk itulah dalam bagian ini Yeremia menegur pada para raja-raja tadi, ya. Allah berkata kepada Yeremia, dan Yeremia menyampaikan pesan itu kepada para raja bahwa mereka akan dihukum oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian Allah lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang telah tercerai-berai? Maka Allah menggunakan kesempatan di mana Tuhan akan menjatuhkan bangsa Babel, dan pada kesempatan itulah bangsa Israel yang tadinya tercerai-berai kemudian kembali berbalik kepada Tuhan. Kesempatan ini Tuhan pakai untuk kemudian membuat bangsa Israel kembali mengingat. Dan disitulah Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap mereka yang mengingat Tuhan, yang mau hidup kembali bersama dengan Tuhan. Maka bagian ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, bagaimana di dalam setiap peranan-peranan yang kita miliki, kita diharapkan untuk bukan hanya hanyut di dalam peranan itu, tapi juga bertanggung jawab untuk setiap peranan-peranan yang kita miliki. Tidak ada cara lain selain kita meminta Tuhan sendiri untuk berkarya melalui kehidupan kita. Dan ingatlah untuk terus mengingat bahwa apapun yang kita lakukan, perkataan dan perbuatan kita menjadi bentuk citra gambaran kasih Allah bagi dunia ini. Untuk itu, berperanlah di dalam dunia, berperanlah di dalam setiap peranan-peranan yang sudah Tuhan izinkan. Dan
Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam pencobaan seperti para gembala yang tadi dikatakan oleh Yeremia. Biarlah firman hari ini kembali menegur dan mengingatkan kita untuk bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Selamat melanjutkan persiarahan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami melalui firman ini. Biarlah kami terus diingatkan akan tugas dan peranan kami, bahwa setiap peranan-peranan itu Tuhan punya maksud tersendiri atas setiap kami. Untuk itu mampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Inilah doa syukur kami dan pengharapan kami. Berkenanlah Tuhan untuk hadir melengkapi dan memperlengkapi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melakukan perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.